Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Tribunars, kini gilirannya kita sampai pada peserta FGD kita pagi ini. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kembali kepada Tribunars untuk selalu ingat pesan Ibu wajib 3M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersama kami sudah ada Ketua Pokdarwis Tambelan Sampit, Mbak Vivi Al-Hinduan. Mbak Vivi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, kami ingin dengar testimoni paket wisata murah kemarin. Betul ya Mbak ya? Iya. Ya, kita ingin dengar apa kondisinya sekarang setelah di launching. Iya, terima kasih. Kemarin memang Ibu Kadispora, Ibu Windy yang langsung meluncing kampung kami ya, sebagai bagian dari wisata di Kalbarja. Nah kebetulan pada saat launching kemarin juga kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan pada saat rombongan Ibu Kadis berkunjung ke Kampung Tambelan. Selain itu, kampung kami juga menjadi destinasi kampung budaya di Pontianak khususnya yang mengedepankan budaya Melayu. Dan rencana ke depan, insya Allah dari Bapak Kadispora Kota Pontianak juga akan memberi bantuan berupa sampan wisata untuk kampung kami. Saya nggak tahu mungkin bulan depan, nanti juga kita akan mengadakan acara juga di situ untuk penerimaan bantuan dengan tentu saja melaksanakan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar. Seperti itu.
Alhamdulillah sangat meriah sekali. Kebetulan saya sendiri yang juga mendampingi Ibu Kadis, beliau berkunjung dan menikmati makanan-makanan tradisional di sana seperti kue batang buruk dan baulu singkep-singkep. Itu memang khas awalnya dari Keraton Kadaria Pontianak, lalu akan kita kembangkan untuk di Kampung Tambelan sendiri. Lalu saya juga mendampingi Ibu Kadis berkunjung ke rumah tua, rumah panggung Melayu yang usianya sudah 200 tahun atau 2 abad. Nah, di situ juga ada kerajinan kuadai. Kuadai itu semacam kayu ukiran untuk pengantin Melayu tempo dulu, dan itu masih ada dan akan kita kembangkan di Kampung Tambelan karena perajinnya juga masih ada di sana. Selain itu juga ada karena kampung ini berbatasan dengan langsung Sungai Kapuas, jadi mungkin kita juga akan mengadakan sarana untuk wisata air di sana. Kalau untuk rumah, untuk homestay insya Allah sudah siap ya. Ada satu rumah warga berbentuk panggung yang kebetulan berbatasan langsung dengan Sungai Kapuas. Lalu insya Allah kalau jadi bantuan dari Pak Kadispora Kota Pontianak akan membantu pengadaan sampan wisata. Sampan dengan nanti akan diwarnai corak insang untuk fasilitas tamu yang akan berkunjung ke sana. Dan juga ada, kalau yang sudah stay di sana, bantuan dari Lurah itu ada BB Engkol untuk wisata air. Ada saran Mbak untuk pemerintah agar dunia pariwisata kita ini meriah kembali tanpa mengabaikan protokol kesehatan COVID? Ya, saya rasa khususnya untuk Kota Pontianak ya, karena Kota Pontianak kita tahu sangat minim dengan objek wisata alam seperti pantai misalnya, gunung atau air terjun seperti di daerah lain. Saya rasa memang pemerintah harus lebih banyak membangun kampung-kampung wisata, khususnya yang di pesisir Sungai Kapuas sebagai destinasi wisata baru, agar orang tidak bosan pergi tempat yang itu saja, karena memang harus diakui ini sangat minim dengan objek wisata alam, tidak seperti di kabupaten yang lain. Saya rasa misalnya Kampung Tambelan sendiri itu bisa menjadi objek wisata minat khusus, misalnya penelitian dari universitas yang akan atau mahasiswa atau dosen yang akan meneliti tentang sejarah atau budaya Melayu asli. Kampung Tambelan sebagai satu dari 3 kampung tua di Pontianak yang umurnya pun hampir menyamai umur Kota Pontianak itu sendiri. Nah, mungkin saya sendiri juga awalnya Kampung Tambelan itu saya meneliti karena saya tertarik sekali dengan rumah tua yang sudah ratusan tahun, 200 tahun umurnya. Jadi di situ juga masih ada kesenian hadra atau tar, lalu ada budayawan yang mengembangkan seni pantun, syair dan tundang. Jadi itu bisa menjadikan wisata minat khusus penelitian sejarah dan budaya Melayu bagi mahasiswa maupun para dosen di universitas. Saya rasa seperti itu. Kampung-kampung seperti itu harus dikembangkan. Misalnya seperti Kampung Caping, itu sudah di-branding sebagai kampung kreatif di Pontianak. Nah, semakin banyak kampung-kampung wisata, maka Pontianak ini objek wisatanya tidak itu-itu saja, seperti itu. Jadi lebih beragam. Kepala Dispora Parkalbar dan mungkin nanti akan disampaikan ke Pak Wali Kota Pontianak ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang saya beralih ke peserta kedua, yaitu Kepala Divisi Humas Genpi Kalbar, Bang Robian Aulia. Ya, halo. Gimana suaranya terdengar? Ya, selamat pagi, Mas. Ya, silakan, Bang. Kami beri waktu 5 menit. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Ibu Indi, Kadispora Provinsi Kalimantan Barat, dan juga Pak Hendray, selaku perwakilan dari Asita. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bu Indi
atas peraihannya peringkat 4 dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2020. Selamat Ibu ya. Nah, di sini saya mewakili dari Genpi Kalimantan Barat. Nah, di sini Genpi itu adalah generasi pesona Indonesia. Nah, untuk generasi pesona Indonesia ini adalah generasi para pemuda yang dibentuk untuk membantu mempromosikan dan memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Windy dan juga Pak Hendray, di sini saya sedikit menanggapi bahwa saya setuju dan saya mendukung atas semua apa yang disampaikan. Karena demi untuk memperkenalkan dan memaksimalkan lagi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, di sini juga untuk Genpi sendiri merasa berterima kasih sekali kepada Ibu karena telah mengajak terus nih, mengajak dan menggandeng Genpi untuk selalu turut dalam kegiatan-kegiatannya, terutama kepada kegiatan yang kemarin untuk mempromosikan atau launching wisata murah yang kemarin itu, yang juga kemarin saya juga bertemu dengan Mbak Vivi juga ada dan lainnya. Nah, juga untuk Genpi sendiri ya Mas, di sini generasi pesona Indonesia bukan hanya untuk mempromosikan, memperkenalkan melalui media sosial, tapi kita juga melalui secara offline. Karena untuk di Genpi sendiri kita memiliki beberapa divisi khusus untuk membantu dan memaksimalkan pariwisata yang ada dan memperkenalkannya. Nah, untuk online sendiri pun kita bukan hanya melalui foto ataupun video, kita juga memasuki ranah karya tulis atau blogger. Karena yang kita tahu, kebanyakan orang di sini kita tidak memukul rata menyukai hal yang berbau foto atau video. Tapi ada juga bahkan 50% mereka menyukai dari hasil tulisan-tulisan yang mereka akan baca sendiri. Nah, situlah sebagai wadah kami untuk memperkenalkan dan menggaungkan tagline dari Dinas Pariwisata saat ini, yaitu wisata di Kalbarja. Nah, dengan itu kita juga pasti akan mendapatkan respon yang baik kepada masyarakat, karena yang kita tahu dengan halnya memperkenalkan itu akan juga membuat masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan tahu wisata-wisata apa aja yang ada di Kalimantan Barat. Begitu Mas. Apa yang disampaikan kami bisa mendengar bagaimana semangat anak-anak muda ini ya untuk mempromosikan pariwisata di Kalimantan Barat. Tetap semangat Bang. Saya beralih lagi ke peserta ketiga, Ketua Genpi Kayong Utara Mbak Fitri Septiani. Iya, terima kasih. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin dengar Mbak gimana kondisi pariwisata di Kayong Utara saat ini dan pernah seperti apa kemarin? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Pontianak yang sudah mengundang saya. Kemudian salam kenal untuk Ibu Kadis Pariwisata Provinsi, Ketua-Ketua Pokdarwis Pontianak, serta Genpi Provinsi, Robian Aulia teman lama saya, juga peserta yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begini ya Bang, saya perkenalkan, nama saya Septiani dari sebagai Ketua Umum Genpi Kayong Utara. Jadi saya di jabatan yang baru ini Ketua Umum, dulunya sekretaris di periode yang lama. Jadi sebenarnya Bang, sebelum pandemi ini saya udah banyak menyusun kegiatan kami mau sel karimata, terus mau ada lomba segala, dan tapi karena ada pandemi ini juga Kayong itu sempat berapa kali libur corona, jadi kegiatan ditiadakan. Itu Bu Kabitnya sendiri yang bilang sampai akhir tahun ini kita mohon maaf belum bisa ada kegiatan. Jadi saya itu jadinya kan terlambat, padahal kami Genpi sudah mau mempersiapkan, kami udah menemukan makanan kuliner khas Kayong Utara. Jadi ada yang bikin, saya berkunjung langsung ke tempat yang bikin itu, karena Kayong Utara ini kan belum ada makanan khasnya selain lempuk durian.
Sedangkan lempok durian ini tidak bisa dinikmati setiap saat karena menunggu musim dan biasanya hanya untuk hari raya atau ada acara. Nah, sedangkan yang dibikin oleh masyarakat setempat ini bisa dinikmati setiap saat, yaitu dia membuat sejenis seperti kerupuk basah atau empek-empek, tetapi dia dari udang. Bahan dasarnya itu udang bukan ikan, dan sudah saya cek juga bahwa ini beda dengan empek-empek dari Palembang. Jadi kami udah siap mau launching, Bu Kabit juga kemarin udah setuju, hanya ada pergantian kepemimpinan lagi. Halo? Ya, silakan. Iya, dan kami juga rencananya kami Genpi Kayong Utara juga mau menggerakkan masyarakat setempat untuk membuat sejenis souvenir kalau orang berkunjung. Kemudian juga kain motif khas juga Kayong Utara. Cuma terus terang ya, kami pandemi ini benar-benar sangat menghambat kegiatan kami karena saya tidak tahu bagaimana cara melakukan itu secara virtual. Jadi saya salut dengan idenya tadi Bang Hendrai dari kita yang bekerja sama dengan bank untuk wisata, untuk kredit wisata ya Bang ya. Tetapi dan Bu Windy juga bagus sekali idenya untuk mengembangkannya bahwa pandemi ini kita harus kreatif, lebih banyak kegiatan secara virtual. Cuma ada kegiatan-kegiatan yang saya rasa sulit untuk dilakukan secara virtual. Kalaupun bisa, saya nggak tahu gimana caranya. Jadi kami benar menghadapi hambatan ini itu masih belum menemukan solusinya begitulah. Ya, terima kasih Mbak Septiani. Apa yang disampaikan tadi juga sudah didengar oleh dua narasumber kita maupun peserta yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada solusinya. Ya, terima kasih. Saya juga penasaran itu produk kulinernya itu. Iya. Kemudian peserta keempat, Putri Pariwisata Bersahabat Indonesia 2020, Mbak Rahmawati. Baik, kedengaran? Ya Mbak. Oke, siap. Bisa Terima kasih atas disampaikan Mbak waktunya. bagaimana peran Putri Pariwisata dalam mempromosikan pariwisata di tengah pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat? Baik, tentunya dari Putri Pariwisata, bukan Putri Pariwisata ya, di sini saya tegaskan lagi, kita dari Putra Putri Wisata Indonesia. Nah, jadi semasa pandemi ini, sebelum pandemi kita sudah mempunyai program, dan beberapa program itu dengan mendatangi langsung tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia ya. Nah, sedangkan di saat pandemi ini, jadi kita tidak bisa mengunjungi tempat itu secara langsung. Jadi kita adakan tetap menjadi tanggung jawab kami untuk menyampaikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang pariwisata dan tetap mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia secara virtual ya, tetap melalui sosial media dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini untuk mengunjungi wisata langsung itu kami lakukan dengan dengan merubah strategi awal, yang mana kita mengunjungi wisata tersebut dengan konsep yang ramai-ramai tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap membatasi pesertanya, tetap memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Di sini saya menanggapi juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Windy selaku Kadispora Kalbar yang programnya tentang launching paket wisata murah dan percepatan pembangunan destinasi wisata yang melalui aksesnya infrastruktur oleh BUMDes ya. Di sini apakah saya boleh memberikan saran sedikit? Silakan. Nah, di sini apakah yang setelah dirancang oleh Ibu Windy ini, saya harapkan nanti destinasi wisata tersebut yang dibangun oleh BUMDes itu dikawal. Karena apa? Setelah berbagai kegiatan kita waktu mengunjungi tempat-tempat wisata, itu ada beberapa tempat wisata yang tadinya itu ketika diberi kesempatan untuk dikembangkan, itu dikembangkan secara ya berkembang sebentar gitu. Setelah kita kunjungi kembali tempat wisata tersebut berubah gitu. Jadi tidak seperti pada awalnya dia di launching gitu. Nah, jadi di sini harapan saya dari Dinas Pariwisata
itu bisa mengkawal apa yang diolah oleh BUMDes tersebut. Nah, selanjutnya tentang pelaku wisata. Di sini kan ada kita penyedia wisata itu sebagai pemerintah daerah kita telah memberikan kebijakan-kebijakannya. Seperti pada masa pandemi itu kita harus memakai atau menerapkan protokol kesehatan yang standar. Nah, terus untuk jasanya sendiri itu juga bisa menerapkan itu juga. Nah, selanjutnya itu biasanya yang terjadi itu di pelaku wisata. Nah, di pelaku wisata ini dari jasanya biasanya kalau untuk tempat-tempat terpencil kan tidak bisa, ada beberapa tempat yang tidak ada jasanya, jasa wisata. Nah, di situ kan tidak bisa diawasi secara langsung untuk para pelaku wisata. Ada tempat-tempat tertentu yang benar-benar untuk para pelaku wisatanya itu ramai dan tidak menerapkan protokol yang ada. Nah, itu mungkin bisa lagi ke ketegasan kebijakan yang ada di pemerintahan gitu, seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Rahmawati. Saya beralih lagi ke peserta berikutnya. Ada Ketua Pokdarwis Sungai Kupah, Bang Rudi Hartono. Bang Rudi? Iya Bang, Bisa mendengar siap. saya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik, Bang, terima kasih saya Bang kasih atas kesempatan 5 menit untuk memberikan tanggapannya. Iya, baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Apakah suara saya jelas Bang? Jelas Bang, jelas. Ya, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Pontianak yang sudah mengundang saya di acara ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Hendra Rai atas masukan dan juga materinya, khusus kepada Ibu Kadis Porapar Provinsi, Bu Windy, yang telah menjelaskan juga terkait tentang aplikasi Sikepo dan juga penanganan COVID di tempat wisata. Nah, mungkin ada beberapa nih Bang yang menjadi pertanyaan saya kepada kedua narasumber kita, yaitu yang pertama kepada Ibu Windy, yaitu tentang aplikasi Sikepo. Nah, jadi kan sampai saat ini saya juga baru mengetahui tentang aplikasi Sikepo ini. Jadi mungkin saya ingin sedikit bertanya tentang cara pengaplikasiannya. Apakah aplikasi Sikepo ini, karena kan ini terkait tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat. Informasi kalau saya lihat dan dengar tadi adalah informasi tempat-tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat. Nah, pertanyaan saya, apakah aplikasi Sikepo ini diisi atau dimasukkan oleh penggiat pariwisata, atau memang dari Kadis Porapar provinsi yang memasukkan, misalnya di Desa Sengkupa ada wisata ini dan memiliki atraksi kegiatan wisata ini dan ini. Nah, apakah itu dimasukkan oleh Kadis Porapar provinsi atau pengelola wisata? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin bertanya kepada abang saya, yaitu Bang Hendrai atau Bang Ray, saya sering menyebut beliau, terkait tentang kemitraan tadi Bang. Jadi saya sangat sekali tentang kemitraan tadi, apa yang abang sampaikan. Mungkin tadi karena terputus-putus jadi kurang informasi atau kepanjangan terkait tentang kemitraan tadi Bang. Nah, jadi pertanyaan saya tentang kemitraan tadi, apakah kemitraan yang telah abang jelaskan tadi, baik itu bermitra kepada pihak asuransi, bermitra kepada stakeholder seperti perbankan dan segala macam, apakah itu mitra antara perbankan dan asuransi kepada Asita, atau itu rekomendasi abang kepada pemilik ataupun pengusaha pariwisata yang ada di daerah-daerah? Nah, kalau misalnya itu masukan abang untuk atau saran abang untuk bermitra dari tempat pariwisata, bermitra kepada perbankan dan asuransi, pihak asuransi, mungkin kami minta arahan kepada Bang Hendrai bagaimana untuk memenuhi persyaratan seperti itu. Dan jika itu adalah mitra antara perbankan dan juga Asita, dan saya mohon juga kepada Bang Hendra Rai untuk bagaimana nih kami sebagai pengelola wisata dan juga teman-teman pengelola wisata lainnya meminta kepada Asita bagaimana nih untuk mempromosikan tempat-tempat wisata kami dan juga membuat paket wisata yang ada di daerah kami masing-masing, yang tentunya pasti tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat ini. Kalau misalnya ada kiat-kiat seperti itu,
Mohon beri masukan dan penjelasan yang mengerai. Mungkin hanya itu, Bang Moderator. Saya Rudi Hartono, Pokdarwis Desa Sungai Kupa, mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi Hartono. Saya beralih lagi ke peserta berikutnya, perwakilan Jewita Kalimantan Barat, ada Kak Ponti Ana Banjaria. Selamat siang Kak Ponti. Selamat siang. Silakan Kak Ponti, kami ingin dengar bagaimana upaya Jewita dalam menggeliatkan kembali pariwisata di Kalimantan Barat, terutama lewat medsos ini ya Kak ya. Oke, kenalkan nama saya Pontiana Banjaria, saya terlibat di Jewita Jejaring Wisata Kalimantan Barat. Salam kenal juga buat Windy yang udah pernah kami ketemu di kantor dan Bang Hendrai di Asika. Oke, dari teman-teman juga merangkum semua dari apa yang disampaikan dengan Bu Windy dan Bang Hendrai. Saya rasa semua program yang telah diatur dan disusun oleh masing-masing stakeholder itu sangat bagus dan sangat baik. Tinggal menunggu pelaksanaan dan peran aktif dari semua masyarakat, tidak hanya dari sisi komunitas-komunitas, tapi dari keseluruhan masyarakat. Saya pernah beberapa kali datang baru-baru ini di masa pandemi ke tempat-tempat wisata. Saya melihat banyak juga masih ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker gitu, masih berkerumun lebih dari 5 orang, 10 orang gitu. Terus pengelolaan dari sektor tempat wisatanya juga masih kurang menjaga kebersihan dan tidak ada penyediaan untuk kita misal mencuci tangan. Nah itu sangat disayangkan sekali kan kalau misal kita datang dengan harapan penyediaan fasilitas di tempat wisata itu ada tersedia setidaknya untuk pencucian tangan, atau dari pengunjung-pengunjung yang lain sudah diberitahu bahwa kalau mau datang ke tempat tersebut harus membawa masker, kalau tidak ada disediain masker dari tempat tersebut. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mempromosikan pariwisata saat ini di masa pandemi, kita harus mengaktifkan kembali masyarakat dan menginformasikan kembali bahwa protokol kesehatan itu sangat wajib, karena dari situlah kita bisa melihat kesiapan pelaku pariwisatanya, pelaku tempat wisatanya, apakah mereka benar-benar siap menerima pengunjung ataukah enggak. Nah, kemudian kalaupun kita datang terus tidak ada hal tersebut, setidaknya para pengunjung juga menyadari bahwa pentingnya kesehatan dia dan yang lainnya. Jadi mereka juga sebenarnya juga harus mempersiapkan bahwa kalau ingin pergi ke mana saja tetap harus membawa masker. Nah, kami juga sebagai media juga komunitas pariwisata dan lebih banyak untuk mempromosikan baik dari media digital maupun offline. Salah satu caranya kita menggiatkan kembali masyarakat secara umum untuk berperan aktif mempromosikan bahwa di Kalimantan Barat ini aman loh untuk berwisata gitu, asal tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Nah, salah satunya yaitu kita mempromosikan bahwa mana-mana saja sih tempat-tempat wisata yang udah benar-benar siap dengan protokol kesehatan tersebut. Kemudian salah satunya lagi cara kita bisa mengadakan lomba-lomba. Lomba-lomba itu bisa diadakan secara luas, secara masyarakat. Jadi masyarakat bisa ikut aktif. Ini loh untuk mungkin berbasis pada protokol kesehatan. Oh ini loh tempat wisata yang aman yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Nah mungkin kalau dari tanggapan saya terhadap presentasi dari Bang Hendrai dan Mbak Bu Windy itu sangat bagus mengenai si Kepo dan terus bermitra kerjasama dengan stakeholder asuransi dan bank, itu sangat bagus untuk meningkatkan terutama kepercayaan diri dari pelaku wisata dan pengunjungnya sendiri bahwa tempat wisata ini bisa aman dengan adanya informasi dari si Kepo mungkin. Terus ada kerjasama dengan mitra dari bank maupun asuransi tersebut sehingga bisa mengembangkan perekonomian di tempat wisata. Oke, mungkin kalau dari Jewita sendiri berharap
kita saling bergandengan tangan untuk mempromosikan bahwa wisata Kalimantan Barat ini aman dan bisa dikunjungi oleh masyarakat manapun juga, apalagi saat-saat liburan saat ini, mungkin ini saatnya kita bisa mempromosikan bahwa wisata Kalimantan Barat itu aman dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bang Arif, moderator. Terima kasih juga Kak Ponti Ana Banjaria. Saya beralih lagi ke peserta berikutnya, perwakilan dari blogger Pontianak, Bang Fahru Rozi. Bang Fahru Rozi bisa mendengar suara saya? Kalau tidak ada, saya ingin menyapa Bang Rizal Edwin dari HIPMI Kalimantan Barat. Bang Edwin? Halo Bang Edwin. Ya Bang Arif. Ya Bang Arif. Assalamualaikum Bang Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edwin, kami mau minta ini kalau ada ide-ide yang bisa disampaikan dalam diskusi kita siang ini. Kami persilakan Bang Edwin. Saya sebenarnya pengen nyimak aja sih sebenarnya. Tapi izin semungkin mumpung ada waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Windy, Bang Rey, dan teman-teman semua. Maaf, saya tadi tertarik pada saat saya buka Facebook, ternyata ada posternya Tribun. Dan bicara masalah pariwisata, saya tergelitik sekali gitu. Dan ternyata kan memang saat ini orientasinya lebih fokus nih. Nah, alhamdulillah. Saya pun sekarang sedang menggunakan protokol karena sedang di warung kopi. Lagi santai sebelum Kubapeda jam 1. Tapi saya segerakan untuk mengikuti dari awal nih, Bang Arif. Jadi saya ingin sampaikan saja bahwa saya tidak akan mungkin menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan prinsip, dengan program, karena itu sudah kebijakan yang luar biasa. Yang saya ingin sampaikan adalah, betul saya setuju bagaimana caranya kita tinggal menerapkan secara maksimal. Apa sih sebenarnya yang akan kita terapkan? Apa sih sebenarnya akan kita laksanakan? Program kerja dan lain-lainnya. Tapi yang saya ingin saya sampaikan adalah bahwa ingat bahwa percuma kalau misalnya pemerintah, tanda kutip dinas pariwisata, bersama stakeholder seperti Asita, sudah punya program yang bagus, sudah punya program yang keren, bahkan kolaborasinya sudah oke, tetapi ternyata yang terjadi masalah adalah belum tersosialisasikan dengan baik. Belum terjadi yang namanya keinginan sinergisitas tadi terhadap masyarakat. Karena masyarakatlah pemegang kunci utama keberhasilan dari semua program yang ada. Hebatnya program apapun, tapi kalau masyarakat tidak punya, kalau saya catat itu sebagai mindset. Kalau tadi Bang Rey bilang, apa namanya, confidence ya, trust atau confidence nih. Nah, yang saya berharap mudah-mudahan, kita semua berharap lah, bahwa pemerintah, masyarakat, termasuk juga yang kita anggap pentahelix dah dalam dunia pariwisata ekonomi kreatif, ini semua benar-benar bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Percuma kalau misalnya masyarakat tidak punya mindset yang sama dengan kita, baik itu dalam proses, baik itu dalam hasilnya juga. Harapan kita bersama-sama yaitu, saran saya ada baiknya segera sosialisasikan dengan secara masif tentang apa sebenarnya goal setting yang ingin kita raih dalam new normal pasca pandemi COVID-19 ini. Apa sih sebenarnya goal yang paling ingin kita raih? Gitu. Karena kalau goalnya sama, maka semuanya akan berpikir yang sama. Tapi kalau ini hanya goalnya Asita dan ini hanya goalnya pariwisata, saya pikir hanya mereka-mereka sajalah yang bisa menjalankannya. Sedangkan pemerintah, masyarakat, mereka nggak dapat apa-apa. Nah, terlepas dari aktivasi-aktivasi yang sudah dilakukan, gitu. Jadi saya hanya berharap mudah-mudahan, kalau saya catat dalam catatan kecil saya bahwa kita harus samakan dulu goal setting yang ingin kita raih, gitu. Lalu sebenarnya banyak aspeknya, tapi ada dua catatan penting saya, yaitu pelakunya serta bagaimana caranya, gitu. Kalau dari pelaku, saya berharap mudah-mudahan dari teman-teman pengusaha, dari travel, dari seperti transport, gitu ya, perusahaan-perusahaan transportasi. Kemarin saya tertarik sama Mbak Nina. Mbak Nina buat status bahwa tempat yang paling nyaman itu di Bali. Kenapa di Bali? Karena
Mau jalan tinggal ada transportasinya kayak gitu. Dan ini kan sebenarnya pembelajaran buat kita. Kita nggak usah belajar dari luar negeri, kita belajar di Indonesia saja bahwa banyak tempat-tempat wisata yang sangat menarik karena sangat ada kemudahan gitu. Pertanyaannya, di mana kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di sini? Apakah ada kemudahan-kemudahan itu? Dan bagaimana cara meraih kemudahan-kemudahan itu? Itu yang perlu kita jawab. Ini yang harus kita jawab sama-sama, karena tidak cukup hanya sekedar Asita bekerja, tapi harus ada asosiasi lain, misalnya Organda dan segala macamnya. Artinya, banyak PR-PR yang harus kita urai dari satu visi yang sama. Kembali, sekali lagi, adalah goal dan visi yang sama. Yang kedua, siapa pelaku-pelakunya? Ada senimannya, ada pelaku-pelaku lainnya. Dan yang paling penting, yang utama adalah menurut saya, ini seperti saya sampaikan di awal waktu Sikemo di Sikepo waktu itu masih di launching ya Bu Windy, bahwa harapannya adalah bagaimana caranya setiap dinas kabupaten kota itu bisa paham dengan potensinya masing-masing. Dan saya berharap, ini harapan saya, setuju atau tidak, ini harapan saya saja. Saya berharap mudah-mudahan pemerintah provinsi bisa memetakan potensi yang ada di kabupaten kota, dan tolong jangan serakah gitu. Kalau memang ternyata kabupaten-kabupaten ini hanya potensinya di tenun saja bermain. Jangan bermain di film gitu. Karena apa? Potensi-potensi ini kan berhubungan dengan siapa pelakunya, di mana komunitasnya, termasuk juga hal lain yang berhubungan dengan aspek-aspek pendukung lainnya, ya kan? Indikator-indikator lainnya gitu. Jadi harapan saya, berbesar hatilah untuk fokus pada satu titik saja, terutama misalnya hal-hal tentang ekonomi kreatif dari 17 subsektor itu, fokus pada satu titik saja, sehingga hasilnya adalah mudah-mudahan bisa memaksimalkan dari setiap potensi yang ada. Kalau misalnya contoh ya, Sambas kemarin, heboh-hebohnya film-film anak-anak Sambas buat film, tapi harapannya, pertanyaannya apakah Sambas itu kota film atau Sambas itu kota tenun gitu. Jadi ini mungkin perlu kita tanya, perlu kita jawab juga, dan ini sebenarnya tugas dari pemerintah sebagai fasilitator gitu. Nah, agar fokus pada indikator-indikator pendukungnya dan lain-lain lah terutama. Nah, yang penting yang terakhir kedua adalah bagaimana caranya. Suksesnya kita adalah pada saat kita berproses. Makanya ada pertanyaan, bagaimana caranya? Nah, caranya mungkin dengan si Kepo, oke, dengan Mbak Kepo. Kemarin si Kepo, sekarang jadi Mbak ya. Nanti ada Mas Kepo. Tapi artinya si Kepo ini betul-betul menjadi kunci. Kan dari dulu kita waktu launching di awal saya sudah sampaikan juga bahwa Kepo ini harusnya betul-betul bisa maksimal. Karena Kepo itu artinya mau tahu gitu kan. Nah, sekarang bagaimana caranya orang mau tahu dan orang dikasih tahu. Ini harus kerja keras, dan setiap dinas di kabupaten kota wajib punya visi yang sama dengan provinsi. Mohon maaf Bu Windy, percuma kalau misal provinsi yang kejar-kejaran, tapi yang di kabupaten kota malah jalannya kayak siput gitu. Artinya bahkan mereka tidak punya database. Mereka tidak punya ingin yang sama kayak gitu. Itu Bang Arif. Artinya banyak hal-hal yang bisa saya sampaikan, tapi intinya yang saya sampaikan adalah ayo kita bangun sama-sama mindsetnya. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Semangat buat kita semua Insya Allah. Makasih banyak kesempatannya, saya hanya tamu di sini. Terima kasih Bang Edwin. Siap, Bang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya peserta dari Singkawang. Mohon maaf ini saya belum tahu bisa hadir dari Singkawang. Oke, kalau tidak ada, saya kembali lagi dengan dua narasumber kita, Ibu Windy dan Bang Hendray. Namun sebelumnya saya kembali mengajak kepada Tribuners sekalian untuk ingat pesan Ibu 3M. M yang pertama memakai masker, M kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tadi ada beberapa tanggapan Bu Windy, Bang Hendray juga. Ini mungkin sebelum closing statement, silakan Bu Windy dulu yang memberikan tanggapan dari beberapa peserta tadi. Terima kasih. Kita akan membangun sistem tim efektif
dalam penginputan data yang tentunya akan melibatkan semua pihak, ya termasuk yang tadi kata Rudi bahwa dari tempat destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata juga akan ikut, dan tentunya memang bukan langsung menginput tetapi menyampaikan data ke kami melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kota agar finishingnya adanya di kami. Nah, jadi kita memang tetap akan mempersilahkan kepada melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kota untuk menyiapkan data-data tersebut. Makanya kita sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu kita menyurati untuk meminta data destinasi wisata unggulan Kabupaten Kota, kemudian ekonomi kreatif unggulan maupun sapras olahraga dan data di bidang kepemudaan. Nah, ini sangat berkaitan tadi dengan yang pertanyaan dari Pak Edwin ya, bukan pertanyaan sih, tadi Pak Edwin menyampaikan saran. Nah, memang kedepannya di setiap kabupaten kota itu kita dorong untuk mempunyai satu unggulan di setiap tahun. Nah, di tahun itu kita concern pada produk-produk unggulan yang disampaikan oleh kabupaten kota. Si Kepo ini Pak Edwin bukannya perubahan ke Mbak Kepo, enggak. Tapi si Kepo ini adalah bagian dari Mbak Kepo. Mbak Kepo sendiri ini bentuknya adalah percepatan langkah-langkah yang akan kita ambil di dalam inovasi-inovasi khususnya di bidang pariwisata, ekraf, pemuda, dan olahraga. Nah, si Keponya tetap masih berdiri sendiri dan selalu akan kita update untuk di teknologi informasi di sistemnya agar nanti lebih lengkap dan bisa diakses melalui Android. Bahkan nanti dia akan mempunyai 2 bahasa, karena selain kita untuk wisatawan Nusantara juga kita akan menyampaikan kepada wisatawan mancanegara. Nah, sinergi dan penyampaian program kegiatan ke masyarakat yang sedang kita bangun bersama-sama memang perlu itu untuk segera kita mensosialisasikan ke masyarakat. Untuk itu beberapa kegiatan dan beberapa stakeholder terkait sudah kita ajak untuk melaksanakan dukungan bersama dalam pengembangan kepariwisataan, ekraf, pemuda, dan olahraga. Teman-teman media massa juga media cetak, media sosial, media elektronik juga sudah kita ajak bersinergi dalam pelaksanaan program kegiatan agar informasi-informasi ini tersampaikan oleh masyarakat. Dan pelatihan-pelatihan pelaku usaha telah kita laksanakan beberapa kali. Itu khususnya pada rentang waktu 2 bulan ini kita sudah melaksanakan di Kota Pontianak. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku usaha di kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Apalagi ya, Bang, kira-kira sudah ya, sudah dijawab semua. Closing statement, Ibu? Closing statement dari saya. Mari kita bersinergi, mari kita terus berkolaborasi untuk pengembangan kepariwisataan, kepemudaan, dan olahraga di Kalimantan Barat. Dan jangan pernah merasa khawatir bahwa kita akan sendiri melaksanakan itu, tetapi semua kita ada dan kita bisa bersama-sama melaksanakan. Marilah dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita lebih berinovasi, lebih berkreativitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan. Khususnya kami di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Ayo kita berwisata di Kalbarja. Terima kasih Ibu Windy. Saya kembali ke Bang Hendrai. Bang Hendrai. Baik, siap. Bang Hendrai, untuk menutup diskusi kita pagi tadi ini, ada pertanyaan dari... mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan
Selain itu juga tanggapan-tanggapan Baik. terhadap para peserta tadi. Ya, tadi yang saya dengar adalah dari Pak Rudi Hartono ya. Yang lain nggak terputus-putus. Kalau untuk kemitraan ini memang selama ini perbankan dan pihak asuransi itu bekerja sama dengan lembaga yang berbadan hukum ya, atau biasa kita kenal dengan B2B ya. Nah, kerjasama ini biasanya dengan travel agent yang ada atau tour operator yang ada, karena biasanya perjanjiannya itu mengikat ke dua belah pihak. Tetapi jangan khawatir bahwa Bang Rudi, kami dari Asita ini selalu menjalin kerjasama dengan destinasi-destinasi. Nah, destinasi di Sungai Kupah ini kan sudah kita kunjungi dan memang sangat layak untuk kita promosikan, sehingga Asita dan anggota-anggota Asita ini pasti kita mempromosikan destinasi yang ada di Sungai Kupah, karena menurut saya ada keunikan-keunikan yang tidak ada di tempat lain, dan ini harus kita siarkan, kita sebarluaskan kepada khalayak ramai. Nah, yang paling penting adalah, sekaligus saya mungkin closing statement, bahwa bagaimana kita membangun kepercayaan diri masyarakat yang selama ini mungkin terus dihantam dengan berita-berita negatif, berita-berita hoak kaitan dengan pandemi ini. Nah, ini juga menjadi salah satu daya tolak yang harus kita imbangi, yang harus kita lawan dengan berita-berita positif, berita-berita yang baik mengenai pariwisata Kalbar, bahwa berwisata itu aman selama kita melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang harus kita gaungkan terus, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa pariwisata Kalbar sekarang sudah siap untuk menerima wisatawan, dan kita mengajak. Nah, karena kita punya gerakan berwisata, yaitu di Kalbarja, dan ini harus kita gaungkan. Harapan saya dengan kawan-kawan yang berada di sini, baik itu Genpi, Pok Darwis, kemudian stakeholder pariwisata yang lain, ini bersama-sama kita meyakinkan, memberikan membangun kepercayaan diri masyarakat untuk jangan lagi khawatir dan jangan lagi takut. Nah, yang kena ini kan karena tidak mematuhi protokol. Tapi selama protokol itu dipatuhi, insya Allah masyarakat yang berwisata ini akan aman. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Hendray. Kini sudah sampai di ujung acara. Giliran saya untuk menutup FGD kita siang ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada pembicara, Kepala Disporapar Provinsi Kalbar, Ibu Windy Priastari, Ketua DPD Asita Kalbar, Bang Nugroho Hendray Eka Saputra, para peserta sekalian yang hadir pada FGD ini. Saya pribadi memohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa berkontribusi untuk mengaktifkan kembali pariwisata di Kalimantan Barat dengan tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan COVID-19. Terima kasih pada Tribuners sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di FGD bulan depan. Waalaikumsalam.